Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Mari kita buka, kita baca bergantian sebelum kita nanti berdoa mempersiapkan hati kita. Kita baca bergantian, saya akan bacakan ayat 16, kita akan baca sampai ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bapa di surga, sekali lagi persiapkan hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran-Mu yang mengubah hidup kami. Serahkan waktu yang singkat ini, urapilah hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami diubahkan. Kami semakin beriman kepada Engkau. Atas nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, kami bersyukur. Amin. Tema kita hari ini adalah tidak mengenal dosa menjadi dosa. Ya, kemarin waktu TU Puri share tema ini, tidak mengenal doa, ya itu jadi salah ya. Ini tema memang pas saya yang bikin, memang ambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21 khusus ayat 21. Tidak mengenal dosa menjadi dosa. Ini sesuatu yang sulit juga kita mengerti, tapi pasti kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Ini pencetnya nggak jalan ya? Hah? Yang bawah pencetnya? Oke. Iya, terbalik ya. Biasanya atas ya. Nah, satu waktu kira-kira 6-7 tahun lalu saya pernah diminta untuk menjadi perantara. Karena ada seorang jemaat kita yang Kaleb, tiba-tiba di depan RMK itu, samping tol ya, gedung RMK yang di Puri itu, waktu dia nyetir mobil, tiba-tiba dia ada serangan stroke. Gasnya tetap diinjak, dia hantam motor, satu orang meninggal dunia. Satu orang luka-luka. Orangnya sendiri, jemaat kita ini, stroke, umurnya udah 60 lebih. Udah tidak sadar lagi. Setelah itu bertahun-tahun dia cuma diem saja, tidak bisa berkomunikasi. Kadang-kadang bisa pulih tapi gak bisa ngomong. Cuma bisa makan, duduk, gak bisa jalan. Nah, dalam kondisi ini waktu awal-awal kejadian, ternyata yang ditabrak itu adalah murid piano, guru piano dari seorang jemaat kita. Masih muda, masih umur 20-an. Tapi dia tiba-tiba kena tabrak, geger otak, dia kayak anak kecil, dia gak kenal orang. Dia ketemu orang ketawa-ketawa. Padahal orangnya tadinya pinter, guru piano. Nah, dalam konteks ini adalah saya diajak jemaat, kontak keluarga itu, mereka mau minta damai. Saya menjadi perantara untuk mendamaikan kedua pihak ini. Datang ke papanya. Papanya merasa hancur sekali. Anak saya sekarang gak bisa apa-apa. Dia yang guru piano, dia yang menjadi seorang yang bisa ngajar di sekolah. Sekarang jadi anak kecil. Gak tahu bisa pulih atau enggak. Nah, waktu datang sebenarnya orang tua ini sudah pasrah. Saya gak perlu apa-apalah katanya.
Tapi keluarga yang mau ganti rugi pun mengatakan papa saya juga stroke. Saya mau ganti rugi motornya. Dan akhirnya sepakat dalam pembicaraan itu. Saya bilang dua pihak ini dua-duanya susah. Yang satu mau mengganti. Tapi angkanya mereka cuma sebut 100 juta. Dibilang besar-besar ya. Tapi sakit yang dialami itu tak ternilai, betul nggak? Anak yang tadi diharapkan sekarang boleh bilang tidak bisa apa-apa. Tapi ini papanya yang nabrak pun stroke total sekarang. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nggak ada jalan keluar, akhirnya keluarga yang ditabrak itu tetap menerimanya, sudahlah. Uang itu diterima, selesai. Nah ini satu pendamaian. Tapi konteks yang kita mau pelajari itu nanti agak berbeda. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada kedua lagi baru kita viral ya. Di Makassar. Ibu mama itu marahin tuh anaknya 3 tahun yang lalu. Diusir dari rumah, dia marah kira-kira ya. Anaknya diomelin, dimaki-maki. Anaknya pergi dari rumah. Tidak pernah kembali 3 tahun. Tahu-tahu ketemu di satu rumah kosong pakai tenda. Mama, papanya ada satu mungkin adiknya atau kokonya. Ajak dia pulang. Apakah itu rekonsiliasi yang selesai? Belum selesai ceritanya ya, baru dibawa pulang. Nah rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam konteks ada yang salah, ada yang menerima kesalahan itu. Ada yang menjadi korban. Banyak sekali kasus yang kita alami dalam dunia ini, ada pihak-pihak dengan semena-mena menjadikan orang lain korban. Atau dengan sengaja atau tidak. Yang tabrakan itu tidak sengaja, dia tiba-tiba stroke. Nah mama ini tadinya memang sengaja, dia maki-maki mungkin usir anaknya. Anaknya tersakiti, tidak bisa terobati. Dia pergi dari rumah, tidak pernah mau kembali. Bahkan diketemuin baru mau balik. Kalau nggak dicari dia mungkin nggak mau pernah kembali. Yesus dikatakan dia adalah perantara. Nah kalau kita membaca khususnya ayat yang ke-18 dan semuanya ini dari Allah. Dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Semua dari Allah. Dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jelas sekali di sini kalau kita perhatikan ini adalah inisiatif Allah. Dengan Kristus menjadi pendamaian atau perantara. Mengapa inisiatif Allah di sini dikatakan? Karena manusia tidak mampu. Manusia tidak ada yang mampu menjadi perantara untuk pengampunan atau pendamaian manusia dengan Allah. Manusia itu sendiri berdosa. Manusia itu sendiri adalah orang yang melawan, memberontak. Nah, kalau kita membahas tentang perantara, ya, apa Yesus kerjakan? Yesus perantara, dia memberikan dirinya. Who gave himself a ransom for all. Dia memberi dirinya menjadi penebusan. Menjadi pengganti semua manusia berdosa. Kalau kita bicara perantara ya, dunia ini ada perantara ya. Rumah dijual tanpa perantara, sering baca ya. Kalau ada perantaranya apa yang harus diberikan kepada perantaranya? Uang komisi ya. Perantara itu dapat uang. Kalau perantara mendamaikan orang yang bertikai, pengacara dengan korban atau dengan orang yang melakukan. Mau didamaikan. Kalau nggak mau lapor polisi itu sampai ke sidang yang nanti mungkin ratusan juta, mau damai. Pengacara itu harus dibayar nggak? Perantara malah mendapatkan keuntungan, betul ya? Waktu saya dapat jadi perantara nggak dapat apa-apa dan saya juga nggak memberikan apa-apa ya. Saya cuma datang dengan memberi waktu saya. Ada perantara yang dapat sesuatu.
Sekarang perantara cari pembantu online, ada yang pernah cari pembantu ini habis Lebaran ya? Bu Lydia pembantu masih ada di rumah? Nggak pakai pembantu ya? Oh, Bu Widi pakai? Nggak pakai ya? Dua-duanya gantian kerja ya? Oh ya dulu katanya ya. Pak Widi, Bu Suryani gantian. Bapak Ibu ada majelis puri, dia mau cari pembantu. Online sekarang berapa biaya perantaranya? Ada yang tahu? 10 juta. 10 juta. Sekarang yang 10 juta pun biaya orang yang dapat ini pinter banget, kabur dia. Dia mau pinjam duit gak dikasih sama tuan rumah, katanya ya kamu urusan sama yayasan. Dia pinjam yayasan gak dikasih, dia kabur. Diganti satu, katanya aduh IQ-nya sangat susah. Kunci yang kode itu tahu ya, pakai angka itu dia gak bisa, bingung. Bener-bener gak bisa, bagaimana gitu. Katanya aduh jauh sekali gimana, akhirnya gak cocok juga. Karena memang mendengar perintah itu gak bisa. Nah perantara untuk mendapatkan ART aja itu apa? Perantara dapat untung, betul? Perantara itu dalam konteks kita sekarang bukannya dapat untung. Bukannya buntung. Bahkan dapat untung yang besar. Nah inilah yang kita lihat apa yang Yesus kerjakan. Ini yang kita fokus kepada ayat 21. Ya. Coba kita buka yang ada di layar 2 Korintus. Apa yang ada di Matius dulu, 2 Korintus yang ada di ayat Matius. Silakan dibacakan. Dibuka. Matius berapa? 27 ayat. Saya buka ya. Matius 27, panjang ya, kita nggak baca semua. Nah kita hanya baca ayat yang ke-42. Sampai 44 saja ya. Saya akan bacakan. Orang lain ia selamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, bahkan Allah menyelamatkan, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya karena ia berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi waktu Yesus memberi dirinya menjadi perantara, dia tidak dapat untung. Dia dihina oleh tentara, dia dihina oleh orang banyak, dia dihina bahkan oleh 2 penjahat kiri kanannya. Pertama dua-duanya menghina Yesus. Yesus menjadi perantara karena dosa manusia. Nah kita coba mau fokus pada dosa. Dikatakan dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Kata dia tidak mengenal dosa adalah dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan dosa. Dia tidak pernah melakukan dosa. Nah kalau kita mau memahami dosa, dosa itu bukan materi. Dosa itu bukan benda. Dosa itu tidak berwujud. Dosa itu bukan sesuatu yang diciptakan. Ada orang bilang Tuhan menciptakan segala sesuatu dari Tuhan. Berarti termasuk dosa dong. Nah kita coba memahami ya. Dosa sudah ada dalam dunia ini sejak kapan? Atau dalam alam semesta ini? Bukan hanya sejak Adam ya. Tapi waktu malaikat memberontak pada Tuhan. Walaupun tidak dikatakan kapan waktunya, itu sudah ada. Pemberontakan adalah dosa. Nah waktu kita mengenal dosa yang dikatakan ada dalam dunia ini bukan materi. Bukan wujud, bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Ini kertas, oh ini dosa, bukan. 1 Yohanes 3:5 dikatakan, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa
dan di dalam Dia tidak ada dosa. Allah tidak ada dosa. Dia yang menghapus segala dosa. Karena dosa ini adalah apa? Sebab akibat. Dosa ini adalah reaksi atau satu apa? Tindakan. Saya mau kasih contoh. Kesombongan bisa kelihatan nggak? Mana sombong? Ada nggak sombong? Malu. Rasa malu itu ada kelihatan nggak? Ada nggak bendanya? Nggak pernah ada. Kesombongan itu adalah tindakan dari seseorang. Rasa malu adalah perasaan seseorang waktu dia melakukan sesuatu atau dia dipermalukan orang lain. Yang mempermalukan dia timbullah rasa malu itu karena apa? Ada sebab akibat. Nah, dosa itu pun adalah tindakan seseorang. Itu adalah satu apa yang dilakukan seseorang yang bukan materi. Kejahatan adalah akibat dari sifat dosa adalah the absence of good. Tidak adanya kebaikan. Ada yang bisa katakan netral, ada yang memang dia tidak baik, dia melakukan kejahatan. Seperti kenapa ada gelap? Ya gelap itu, ya gelap. Tidak adanya terang. Kalau ada terang, ya memang gelap itu nggak ada. Gelap itu juga bukan sesuatu benda. Gelap itu satu kondisi. Nah, kalau kita memahami dosa, dosa itu bukanlah sesuatu yang diciptakan atau dari Allah. Dosa itu juga bukan sesuatu yang ada dalam diri kita berbentuk sesuatu materi. Tapi adalah pikiran kita, hasil dari hati kita, tindakan kita di dalam mengekspresikan apa yang kita mau lakukan dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, tindakan dosa kita adalah kadang-kadang dikatakan Alkitab adalah pemberontakan kepada Allah. Pelanggaran hukum Allah. Itu adalah dosa. Dosa ada dosa asal, ada dosa yang kita lakukan. Jadi dosa itu adalah perwakilan. Kalau dikatakan dosa asal, kita diwakili Adam. Dalam konteks dunia ini sudah berdosa, dalam realita, dalam perwakilan dunia ini, waktu kita keturunan Adam, manusia cenderung berdosa. Tapi bukan, oh dosa dalam dunia ini mana dosanya ya saya cari, bukan. Kita sadar semua manusia dalam hatinya, karena dia keturunan Adam. Secara perwakilan, secara status, waktu hidupnya dia tidak mau taat pada Tuhan, dosa itu pasti muncul. Itulah kenyataan yang firman Tuhan katakan. Dan kita lihat betul sekali setiap diri kita. Walaupun kita mau melawan dosa itu, walaupun kita mau betul-betul bertahan. Kadang-kadang kita yang sudah jatuh dalam dosa melalui perwakilan Adam, kita nggak mampu dan kita baru sadar betul apa yang firman Tuhan katakan. Dosa itu nggak ada. Dosa itu juga gak ada kuasa seperti satu benda yang tiba-tiba bisa punya kuasanya. Tapi itu adalah satu kondisi kita sadar firman Tuhan mengatakan dunia ini dosa itu mempengaruhi manusia. Manusia yang sudah mau punya kehendak melawan Tuhan. Mereka mewujudkannya dan itu jadilah dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita berdosa. Dosa itu juga bukan dari setan. Dosa itu adalah reaksi kita, tindakan kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan. Kita melanggar hukum. Kita melawan Tuhan. Kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak melakukan hal yang baik. Yakobus 4:17 mengatakan, kalau kita tahu yang baik tidak melakukannya, itu dosa. Artinya sebenarnya kita mengeraskan hati melawan apa yang Tuhan mau. Tidak ada kebaikan, itu dosa. Tadi generalisasi ya. Dalam konteks kita melawan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, ini yang baik. Kalau kamu tidak lakukan, ada orang mendapatkan sesuatu yang jahat. Ada orang harus ditolong kalau kamu bisa mengeluarkan dia dari sesuatu
kondisi yang sangat sulit, kamu tidak mau lakukan, kamu sengaja mengeraskan hati. Akhirnya mengatakan, kita adalah murid Kristus, kita adalah anak Tuhan, harus melakukan. Kalau enggak, kita begitu egois, hidup tuh diri sendiri, melawan Tuhan, tidak sesuai sasaran, apa yang Tuhan mau, itu berdosa. Jadi standar dosa yang Alkitab tentukan bagi kita umat Tuhan, sangat tinggi. Makanya tidak ada seorang pun dari dunia ini bisa mengatakan saya tidak berdosa dan saya layak. Kita sadar Alkitab seperti cermin, seperti ronsen, melihat kita semua kelihatan. Kelemahan kita. Bahkan lebih dari ronsen, MRI atau apapun itu. Yang paling kecil yang orang tidak bisa lihat. Dengan mesin kelihatan, apalagi mata Tuhan. Melihat hati kita, pikiran kita. Yang belum kita bertindak pun, Tuhan tahu motivasi kita. Itulah dosa. Karena motivasi kita adalah tidak mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau melanggar kehendak Tuhan. Kita mau melanggar peraturan Tuhan. Kita tidak mau melakukan hal yang baik. Kita tidak mau memuliakan Tuhan. Kita berdosa. Dan konsekuensinya dikatakan akibat dosa adalah maut. Kematian fisik dan kematian kekal. Itu yang Alkitab katakan. Jadi kalau kita memahami dosa itu begitu seriusnya. Makanya Yesus harus datang ke dunia. Naik ke atas kayu salib. Dan dikatakan Allah menjadikan Yesus dosa. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa. Kita bingung ya. Apa artinya? Yesus tidak pernah mengenal dosa, artinya Yesus dalam dirinya tidak pernah ada dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Dia menjadi perantara, tapi dia justru yang jadi korban. Kita bingung ya, saya nggak jadi korban, saya nggak rugi apa-apa. Tapi saya juga nggak kasih apa-apa. Perantara, orang jual rumah, sewa rumah, perantara, waktu saya mau sewa rumah, mereka dapat. Kira-kira 10 tahun lalu saya pernah ke Nias, balik dari Nias, mau naik satu pesawat. Ya, dan pesawat itu ternyata, ini ada satu kisah, pesawatnya ganti pesawat, terus penumpangnya nomornya 35, yang ada sampai 34 doang gitu kan. Dia gak kebagian duduk. Protes dia. Nah kalau kasus saya beda lagi. Saya punya tiket, pesawatnya sama, semua sama, tetapi dalam pesawat itu udah masuk kabin, udah mau berangkat, udah delay. Ada satu bapak-bapak marah-marah. Ini kursi saya katanya. Ini nomor saya. Saya ada berapa orang, saya tidak mau tahu. Pramugari dan pramugaranya bingung. Lihat, benar ya, tapi ada yang dudukin. Dicek, bingung mereka. Pak, bisa nggak ini kita kelebihan penumpang? Maskapai yang tidak bertanggung jawab ya, bapaknya nggak mau tahu. Nomor saya di sini, saya ada 2 orang katanya. Nggak muat, hampir setengah jam. Nggak mau ngalah dua-duanya. Pesawatnya nggak bisa terbang kan? Kalau di bus kan udah jalan ya, bus berdiri masih bisa ya. Ada nggak pesawat yang orang berdiri, Boeing 737, nggak bisa terbang. Setelah itu saya berdiri, katakan, Bu, ya udah saya turun aja deh, daripada semua jadi korban ya. Saya jadi korban lah tanda kutip ya. Itu ada 1 orang lagi dekat saya, dia juga oke, 2 orang. Kita turun. Baru pesawat itu bisa terbang. Cuma kita nanti yang jam 9 malam baru terbang ya. Nah saya perantara. Jadi korban enggak? Korban, tapi enggak korban juga. Setelah itu saya dibawa ke lounge. Wah makan ya. Free. Ya sudahlah. Pulangnya malam daripada kasihan semua. Saya juga jadi korban di dalam enggak terbang-terbang. Ya saya turun lah. Ada yang untung ikutin, ada 2 orang. Inisiatif gitu. Korban tapi dapat untung. Nah apa yang Yesus lakukan ini berbeda. Yesus waktu dia lakukan, dia menjadi perantara.
Dia betul-betul hanya jadi korban. Tahu Barabas? Di dalam Matius 27 ayat 15 dikatakan, telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari itu atas pilihan orang banyak. Yesus belum dijatuhin vonis loh, belum. Ada satu orang harus dilepaskan. Mereka sudah anggap Yesus ini dipilih dari satu orang yang sudah hukuman. Orang jahat, penjahat besar. Satu Yesus. Padahal Yesus tidak ditemukan apa kejahatannya. Nah pada waktu itu orang banyak berteriak. Siapa yang mereka pilih? Siapa? Tahu nggak Barabas namanya siapa? Hah? Yesus Barabas. Apa artinya Barabas? Son of the Father. Bar itu anak. Aba, bahasa Aramnya bapak. Anak bapak. Penjahatnya itu adalah Yesus juga namanya. Yesua bahasa Ibrani. Yesus anak bapaknya. Dibandingkan dengan Yesus, sang anak bapa. Juru selamat, the Son of God. Yesus Barabas atau Yesus orang Nazaret ini. Orang lebih banyak pilih Yesus, anak bapa dunia ini. Pemberontak, pencipta kekerasan, pembunuh. Untuk diri sendiri, kebebasan diri sendiri. Dia melakukan semua untuk diri sendiri. Yesus lakukan apa? Menyembuhkan orang sakit. Membangkitkan orang mati. Membebaskan perempuan yang mau dilempar batu. Yesus tidak ada kesalahan. Yang satu udah jelas. Yesus menyerahkan dirinya. Kita tahu di salib itu ada 3 kan? 2 penjahat, 1. Bukan Yesus sebenarnya. Tempat itu tempat Barabas. Tempat orang yang harusnya dihukum mati. Tempat itu bukan untuk Yesus, untuk Barabas ini yang sudah ditahan. Yesus baru sehari sebelumnya dibawa ke pengadilan. Yesus menjadi perantara, dia menyerahkan dirinya untuk mati. Barabas yang seharusnya mati. Harusnya disalib. Tapi dia bebas. Bebas bukan karena kebaikan dia. Bebas bukan karena permintaan orang banyak. Bebas bukan karena Pilatus yang memberi pilihan. Barabas bebas karena Yesus menggantikan dia. Yesus yang sengaja datang karena kehendak Bapa menjadikan dia dosa. Artinya menjadikan dia menanggung kesalahan. Menjadi perantara untuk menanggung dosa dari Barabas ini. Barabas ini kayaknya seorang Latin waktu film The Passion of the Christ ya. Waktu difilmkan ada The Passion of the Christ ya. Seorang yang namanya Barabas ini yang menjadi acting waktu itu, menjadi aktor ya, dia belum percaya Yesus. Dia baru kesaksian beberapa waktu lalu. Dalam film itu dia di dalam dialog dia melihat Yesus yang mengampuni dia. Dia lihat dari tatapan itu dia bilang dia melihat Tuhan. Artinya dia sadar. Dia diampuni juga dosanya oleh Tuhan Yesus dan dia sudah percaya. Satu kisah yang nyata ini membuat Barabas di dalam tradisi Kristen juga dia akhirnya percaya Yesus. Karena dia tahu dia bebas bukan karena dia buat baik. Bukan karena dia dibebaskan. Karena Yesus yang menggantikan dia di salib. Salib itu satu mestinya untuk dia.
Tapi Yesus digantung, dia bebas. Barabas itu sebenarnya adalah kita semua. Tuhan memberikan kabar baik melalui cerita yang sangat sempurna. Sepertinya kebetulan, tapi ini rancangan kabar baik yang luar biasa. Kita yang harusnya disalib. Dosa itu adalah dosa kita dikenakan kepada Yesus. Dia tidak pernah mengenal dosa, dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak pernah sedetik pun tidak mengasihi Bapa. Tapi dia dikenakan dosa. Ini adalah satu ajaran substitusi. Kenapa satu orang Yesus bisa menggantikan seluruh dosa manusia yang dia tebus? Karena dia adalah anak Allah yang tidak bisa dibandingkan. Seorang pengkhotbah mengatakan seluruh alam semesta ini, kalau kita mau bandingkan dengan Yesus, kita timbang seluruh planet, seluruh ciptaan ditimbang, dibandingkan seorang Kristus Yesus. Dia terlalu besar. Makanya dia bisa mengampuni dosa. Manusia berdosa termasuk kita. Pernah lihat hakim ini? Ya, Frank Caprio sudah meninggal 25 Agustus tahun lalu. Dan usia 88 tahun kalau nggak salah ya. Dia seorang hakim yang sangat bijaksana. Dia waktu menghakimi orang, dia tak mau tahu kenapa orang ini melakukan kesalahan. Dia tidak gampang-gampangnya melepaskan orang. Orang salah tetap dia bilang salah. Orang harus dihukum dengan denda, harus denda. Tapi kadang-kadang dendanya adalah dia negosiasi. Ada kadang-kadang dia ada anak kecil, katanya papa kamu betul melanggar. Ada yang bilang iya betul, nah, anaknya jujur ya. Kamu harus denda berapa? Anak kadang-kadang ngomong. Nah ada satu orang tua, coba kita setel ya video ini. I drive slowly and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy, he's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Seorang hakim yang kita kagumi, dia juga bisa sering kagum kepada orang-orang yang berkorban. Seorang bapak umurnya 90 tahun lebih, masih menjaga anaknya yang 60 tahun lebih, seminggu 2 kali untuk pengobatan kanker, untuk cuci darah atau apa. Harus melanggar, dia juga nggak tahu bagaimana. Dalam konteks ini kita lihat, kasih itu begitu luar biasa. Kasih orang tua kepada anak yang luar biasa. Seorang tua yang sudah lemah, dia tetap dengan hati yang penuh kasih menjaga anaknya yang lemah. Di tengah kelemahan seorang ayah umur 96 tahun. Dalam kisah ini kita bilang, wah ini luar biasa kasih besar. Tapi kalau kita banding dengan kasih Kristus, Alkitab menggambarkan kita yang durhaka, kita yang melarikan diri dari Dia, kita yang memberontak kepada Dia, kita yang sengaja menyakiti hati Bapa. Bapa mengutus Yesus sebagai perantara, mencari kita, lari memeluk kita, menerima kita kembali. Bahkan dalam Yohanes 10, Yesus dikatakan dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik, yang menjaga domba-dombanya,
Dia menyerahkan nyawanya kepada domba-dombanya. Gambaran itu adalah dia penjaga dombanya, dia rela mati karena pencuri datang membunuh dia demi dombanya. Dia menjaga. Dalam cerita aslinya adalah Yesus juga sebagai domba yang menyerahkan dirinya. Bukannya karena penjahat datang untuk membunuh dia, itu juga terjadi. Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang jahat. Tapi Yesus, dia gambarkan dirinya betul-betul hidup sebagai domba. Perantara yang dia korbankan dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Domba sekaligus gembala itu. Dua-dua gambaran, dia menjadi perantara. Menyerahkan dirinya. Kisah ini seharusnya membuat kita sadar bahwa hidup kita karena Yesus Kristus. Hidup kita karena Yesus menggantikan posisi kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Karena kisah inilah ada 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kisah pendamaian inilah yang diceritakan oleh Paulus, mengatakan kami adalah orang-orang yang mengerti kebenaran pendamaian ini dan kami beritakan pendamaian itu kepada kamu. Dan dia menasihatkan jemaat Korintus untuk didamaikan dengan Tuhan. Dalam proses setelah pendamaian yang sejati itu, proses terus datang pada Tuhan seperti yang kita lakukan. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita sudah menjadi miliknya. Kita mendapatkan hidup karena Yesus mati menggantikan posisi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami ada hari ini karena Yesus menggantikan kami yang berdosa. Yesus menerima hukuman neraka yang harusnya kami terima, sehingga kami boleh bebas dari hukuman neraka. Kami betul-betul seperti Barabas yang Kau nyatakan di dalam firman-Mu. Kami dibebaskan dari kejahatan kami, pemberontakan kami, keegoisan kami. Tujuan hidup kami hanya untuk diri kami yang ingin bebas. Kami melakukan apapun untuk kebebasan itu. Kami bersyukur Yesus mati bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.